Oke ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Udah selesai. Berarti kamu ini masih mudik ya? Enggak, Oh, cuma dekat udah. rumah. Oh, cuma dekat rumah. Oke. Udah dikerjakan PR kemarin? Ya. Udah. Jawabannya apa? Kemarin kan ada dua soal yang belum kita bahas ya. Nah, ini. Ya. Yang lantai-lantai ini sama yang ini. Nah, tetapi tadi tak tambahin soal yang di lantai-lantainya ada luas minimal daerah. Nah, nanti kita selesaikan soal sampai ini. Oke, yuk langsung saja kita bahas. Tidak usah berlama-lama. Nomor keberapa ini? Pokoknya nomor ini ya. Lantai suatu gedung penyimpanan yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran 6,5 meter kali 6 meter akan dipasangi ubin berukuran 60 kali 60. Pemotongan ubin diperbolehkan. Satu sin ubin dijual dengan harga 540.000 dan tidak dapat dibeli satuan. Diketahui bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menutupi 3 meter kuadrat lantai dengan ubin adalah 10 menit. Total waktu yang dibutuhkan untuk memasang ubin pada seluruh bagian lantai adalah berapa menit? Nah, kemarin kan kita sudah mengetahui harga satu lantai itu berapa ya. Satu lantai itu butuh berapa lusin. Ya. Kita kemarin menghitung itu. Tapi di sini pertanyaannya adalah waktu. Sekarang kita menghubungkan 10 menit itu. Nah, berarti kita butuh apa aja nih komponennya, Dek? Butuh apanya? Yang Kalau menghitung waktu gimana? luasnya Kalau 60 kali 60. kalau menghitung total waktu yang dibutuhkan. Nah, berarti gimana tuh? Total waktu yang dibutuhkan untuk memasang ubin. Kalau rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menutupi 3 meter kuadrat itu, ya, kalau luasnya 3 meter aja, itu adalah 10 menit. Nah, berarti kan kita menghubungkan luas nih, ya nggak? Iya, iya. Nah, berarti kemarin berapa meter kuadrat, Dik, luasnya? Tiga 390 luas. Kemarin itu, oh ya, 6,5 dikali 6 ya, luas lantai, Dik, luas lantai ya. Bukan luas Iya, ubinnya, tapi luas lantai ya. Oke, berarti cara iya. menghitung waktu gimana? Tahu nggak? Kan udah Kalau diketahui. kemarin tak bagi. Iya, benar. Gimana? Berarti kan kita mencari laju nih. Laju memasang ubin ya. Iya, Laju memasang ubin sama dengan apa rumusnya? Ini ya. luas. Ya, Iya, lajunya dulu. Lajunya dulu. Kan ini kan kalau 3 meter kuadrat itu adalah 10 menit. Nah, ya kan? iya, Nah, berarti kan kita bagi dulu. Kita bagi dulu kalau pengen per meternya, ya kan? Nah, berarti kita iya. bagi dulu 3 meter kuadrat per 10 menit. Nah, tetap gini aja dulu boleh. Terus, sekarang kita mencari waktu. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk memasang ubin pada seluruh bagian lantai. Berarti waktu. Nah, berarti waktu. Waktunya berapa? Luas per luas lantai dibagi ini lajunya ini ya. Laju. Nah, berarti luasnya berapa? Luas kemarin adalah 6,5 dikali Daerah. 6. Ya, benar.
Ya, 6,5 dikali 6. Ini udah per meter kuadrat ya. Per lajunya adalah 3. Nah, 3 per 10. Oh, Ya, nggak usah dijadikan detik karena yang ditanyakan adalah menit. Ya, berarti tinggal kita bagi-bagi aja deh. Berarti berapa ini? 6,5 dikali 6. Nah, kalau ketemu per seperti ini, 10-nya itu dinaikkan ke atas ya. Jadi, kali 10 per 3. Jadi, paling bawah itu dibawa ke atas, Dik, ya. Berarti tinggal coret-coret aja. Berarti 3 bisanya kan cuma bagi 6. Ya, berarti 6 bagi 3 berapa? oh, Masing-masing bagi 3. 6 bagi 3 adalah, yang tiga satu, yang enam, yang ya, tiga jadi satu, yang enam dua. ya betul. Nah, tinggal kita kalikan semua. 6,5 kali 2 kali 10. Nah, karena ada 10-nya berarti komanya hilang. Komanya ini udah hilang. 10-nya nggak usah dihitung. Berarti tinggal 65 kali 2. Berapa? Hmm, 130. Ya, 130 menit. Ya, inilah jawabannya. Berarti jawabannya yang D. Oh, Nah, gitu ya. Berarti awalnya kita harus menghitung per meternya berapa. Per meter kuadratnya. Nah, makanya 3 meter itu, 3 meter kuadrat itu kita bagi 10 menit. Nah, habis itu ya udah tinggal luas lantai dibagi waktunya tadi yang sudah kita bagi. Oke, lanjut. Nah, sama kasusnya, cuma yang ditanyain beda. Luas minimal daerah lantai yang tidak terpasang ubin utuh adalah titik-titik meter. Nah, berarti luas minimal. Nah, berarti kalau membicarakan minimal, berarti kayak kemarin, pakai apa? Kalau ada minimal, kata minimal atau maksimal, berarti dia memakai turunan. Ya, memakai turunan. Kalau kemarin kan turunan itu dipakai buat ini ya, menghitung volume maksimum tempat makan ayam. Kayak gini, mirip-mirip nanti. iya. Nah, sekarang minimal. Kalau tadi kan maksimal, sekarang minimal. Nah, berarti luas minimal daerah lantai yang tidak terpasang ubin utuh berapa? Nah, gimana caranya? Nah, jadi langkah awal adalah kita harus mencari apa? Mencari, Lu luas, luas. Luasnya kan. bentar-bentar, luas minimal. Oh, Oke, berarti kita ini dulu ya, kita visualisasikan dulu biar nggak bingung. Anggap saja ini lantainya. Nah, anggap saja persegi panjang gitu ya, atau persegi lah. Nah, nah persegi panjang ya, karena 6,5 sama 6. Nah, agak lurus dikit. Oke. Nah, di sini terdapat apa? Ubin-ubin kan? Nah, dipasangi ubin. Oke. Lalu, panjangnya itu adalah 6,5. Nah, berarti di sini 6,5 meter. Yang di sini berapa? 6 kan? 6 enam. meter. Kan ukurannya nih 6,5 sama 6. Nah, terus luas lantai, ya, kita kan bisa mencari luas lantai ya. Luas lantai yang di gedung adalah berapa tadi? Kalau kita cari, luas lantai itu berapa? 6,5 dikali 6 Hmm. meter. Nah, 6,5 dikali 6 meter. Kita jadikan senti dulu coba. 6,5 itu adalah 650 senti dikali 600 senti. Nah, berarti berapa?
65 kali 6. Berapa? 65 kali 6. Kenapa kita ubah ke senti? Karena ubinnya sendiri adalah 60 kali 60 sentimeter. Ya. Berapa, Dek? 65 kali 6. Ayo. eh, Harus sudah terbiasa loh ini ya. Karena ini ngitungnya sangat cepat. 190. Hah? 190? 190. 65 kali 6 Nah, 190. 1900. 6. 6 kali 6 36 loh, Dek. 36, 36, 390. Nah, 390,000 centimeter. Nah, luas lantainya segitu. Nah, kalau jika dipasang ubin dengan ukuran 60 kali 60 cm. Nah, dipasangin ubin 60 kali 60 cm. 60 kali 60 cm. Nah, berarti anggap saja ya. Jadi ini kita pecah dulu. Nah, di sini kan 6 meter. 6 meter itu berapa? 600 ya. 600 cm. Nah, kalau panjangnya adalah 650, berarti sininya adalah berapa? 600. Nah, sisanya adalah 50 cm. Nah, berarti kalau ubinnya itu ukurannya 60 kali 60, nah otomatis otomatis lebarnya lebarnya terdiri dari berapa ubin? Kalau 600 berarti butuh ubin berapa? Berapa, Dek? Panjang lebar ya, panjang. Ini yang panjang dulu. Berarti kalau panjangnya itu butuh berapa ubin? Kalau panjangnya ada 600 cm. Nah, 600 cm dibagi 60, ya kan? Lah kan panjang ubin ini ukurannya 60 kali 60 cm, ya enggak? Jadi satu Ya, kotak ini adalah 60 kali 60. Nah, berarti 600 bagi 60 berapa? Tinggal coret-coret. Seret, 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 seret. Berarti 10. Ya kan? lu. Ya kok 10 cm lah. Ini kan cm. 10 ubin. Ya. Nah, Jadi butuh 10 ubin untuk panjangnya. Jadi sam, sam, dari sini sampai sini itu butuh 10 ubin. Nah, terus panjangnya. Nah, panjangnya kan juga 600. Ya kan? Panjangnya juga 600. Berarti juga butuh berapa ubin? 10. 10 ubin sama. Nah, berarti untuk lebarnya itu membutuhkan sama ya, 600 dibagi 60, yaitu 10 ubin. Nah, berarti berarti kan sisa berapa, Dek, di situ? Sisa 50 cm. Iya, 10. berarti luas minimal daerah lantai yang tidak terpasang ubin utuh. Nah, di sini tuh highlightnya ini. Utuh. Karena kalau 50 ini kan ukurannya ubin saja 60 cm. Berarti ini harus dipotong 10 cm biar bisa 50. Berarti yang sisi sini ya, yang sisi sini itu menggunakan pemotongan ubin tidak utuh. Artinya yang tidak utuh jadi berapa? 50 5. luasnya. Luasnya berarti berapa? Panjang kali lebar.
Nah, 10. berarti di sini panjangnya 50, Dua. lebarnya 600, ya kan? Berarti luas yang Ya. tidak terpasang ubin utuh adalah berapa? 50 dikali 600 cm. Ya, Nah, jadi luasnya itu panjang kali lebar. Berarti berapa nilainya? 6 kali 5. 6 kali 5 berapa? 30. 30, 30. tinggal tambahi nolnya 3. Berarti 30.000 cm kuadrat. Nah, berarti cm. jadikan ke meter. Kan satuannya meter. Nah, berarti berapa meter? Senti ke meter dibuang berapa? 3. Sih, senti ke meter kok. Meter, desimeter, tiga sentimeter. ratus 300. Buang berapa? Karena kuadrat. Kan ini kalau Jadi ini 300. kalau kalau sentimeter ke meter ya mundur 2. Mundur 2 karena kuadrat ya, karena luas itu kuadrat, berarti tambahi 2 lagi dikuadratin. Berarti dihapus 4 ya. Seret, 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 seret. Berarti berapa? 3. Nah, jawabannya 3 meter 3. kuadrat. Oke. Nah, ini harusnya meter kuadrat. Gitu ya. Paham? Lanjut. Nah, di sini ada ini apa? Flow chart ya. Kita pernah juga flow chart di soal ruang guru kemarin ya. Nah, di sini juga ada flow chart. Nah, kasusnya tapi beda. Jika diberikan input N sama dengan -6. Nah, di sini inputnya N sama dengan -6. Manakah pernyataan berikut yang benar dengan menjalankan prosedur yang dijalankan diagram? Nah, jika ya satu, Q adalah bilangan kuadrat. Nah, Q adalah 2, Q bilangan genap, dan P min Q adalah bilangan ganjil. P plus N per Q lebih besar dari 4. Nah, mana pernyataan yang benar? Berarti kalau ingin menjawab 1, 2, 3 atau 4, berarti kita harus input dulu N sama dengan 6. Yo, N sama dengan -6 ya, -6. -6. Apakah N lebih dari 0? Eh? Eh, kalau main 6 lebih enggak lebih dari 0 Enggak no. juga. -6 Main ya 6. di min no. Ya. Anggap Kalau saja itu ini 0. Nah, negatif itu ya ke kiri, ya kan? Berarti N itu kurang dari 0. Berarti ya kurang atau tidak? dari 6. Berarti ya atau tidak? Ya, Tidak. tidak. Berarti kita milih ini. Tidak. Kalau tidak, berarti P sama dengan N kuadrat. Berarti P berapa? P sama dengan -6 Main 6. dikuadratin. -6 kuadrat berapa? Artinya 6 kali 6. Hmm, Minusnya kalau pangkat genap positif jadinya. Berapa? 36. -6 dikuadratin. 36. Betul, 36. Nah, setelah itu, Q sama dengan P per 4. Berarti Q-nya berapa? Q sama dengan 36 per 4. 36 bagi 4 berapa? 36 bagi 4, ayo. 9, 9, 9, 9. 9. Nah, habis itu N, P, Q. Nah, berarti N, P, Q berapa? Berarti ini jawabannya.
Berarti N sama dengan N-nya minus 6, P 6. sama dengan 36, dan Q sama dengan 9. Ya kan? Habis itu dan selesai. Ya, Nah, berarti satu Q bilangan kuadrat, benar nggak? 9 itu, apakah 9 bilangan kuadrat? Karena Q sama dengan 9. Apakah dia bilangan kuadrat? Jawabannya, bilangan kuadrat kuadratnya bukan? enggak ya? Eh, bilangan kuadrat loh. Bilangan kuadrat itu satu kuadrat, dua kuadrat, tiga kuadrat, empat kuadrat, lima kuadrat. Berapa ini? Satu kuadrat, satu, dua kuadrat, empat, tiga kuadrat, tiga kali tiga, 9. Nah, berarti 9 9. itu juga bilangan kuadrat. Nah, bilangan kuadrat dari berapa? Dari tiga, Kuadrat. gitu loh. Nah, ini 16, ini 25. Berarti benar, ya kan? Berarti benar. Ya. Nah, jangan salah. Apakah Ki bilangan genap? Ki-nya 9. 9 itu bilangan genap bukan? Eh, enggak. Nah, berarti jawabannya salah. Ganjil, ganjil. Ya, salah. Terus, apakah P min Ki bilangan ganjil? Berarti kita hitung dulu. Yo, berarti P min Ki. Berarti berapa? Iya. P-nya berapa? Tiga 36 dikurangi 9. enam Berarti berapa? kurangi 9. 36 kurangi P-nya kan 9. 36. Hmm, 9. 27. 27. 27. 27 itu bilangan ganjil bukan? Ganjil. Berarti benar. Ganjil, kan. Benar. Habis itu yang terakhir, P plus N per Q lebih dari 4. Bener nggak? Nanti kita hitung dulu yuk. P plus N per Q. Berapa ini? Berarti P plus N. Berarti 36 ditambah 36. N-nya minus 6 ya tadi. Per Q. Q-nya adalah 9. Nah, hitung dulu 36 9. dikurangi 6 berapa? 36 kurangi 6 adalah 30. Ya kan? 30, 30. 30 per 9. Berapa 30 per 9? Ya. Berapa? Progapit nek gak iso. Bisa enggak? Koma nanti jawabannya. 30 bagi 9. Ya, yang mendekati aja. Hmm. Berarti 9 kali 4 hasil 36. 9 kali 3 ya. Kali 3, 27. Habis itu 30 kurang Ya. 27. Adalah 3. Tambahi 0. Atas koma. Berarti 3 lagi. 27, 3 lagi, 3 lagi. 23. Berarti hasilnya adalah 3,33333 terus. Berarti 3,3. apakah 3,33 itu lebih dari 4? Bener nggak? Enggak. Nggak, salah. Enggak. Nah, harusnya Eh, kurang dari. iya. Nah, berarti yang benar yang mana? Yang ditanyakan adalah manakah pernyataan berikut yang benar dengan menjalankan prosedur diagram. Berarti yang benar adalah 1 dan 3. Ya kan? Berarti jawabannya yang D. Oke? Gampang ya? Harus bisa loh ya kalau ada kayak gini. Karena Ya. ini paling gampang menurutku. Ya, daripada yang sebelum-sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada tabel ya. Tabel nama desa, jumlah penduduk yang sudah menikah, perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Nah, kita langsung baca pertanyaannya. Tabel di atas menyatakan banyaknya penduduk yang sudah menikah pada 5 desa. Perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan di desa 1 dan 2 masing-masing 6 banding 5.
Sedangkan perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan di desa 3, 4, 5 masing-masing adalah 4:3. Desa dengan jumlah penduduk laki-laki terbanyak yang belum menikah. Yang mana? Nah, berarti harus dapatkan dulu nih. Kamu harus mencari jumlah penduduk laki-laki yang belum menikah. Sedangkan yang di tabel yang diketahui adalah yang sudah menikah. Dan perbandingannya jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Berarti di sini kan di soal ya, di soal itu ada perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan. Nah, berarti kan kita harus cari perbandingan laki-laki dan perempuan dulu toh. Iya. Berarti ditulis dulu yuk. Desa 1 dan desa 2 adalah 6,5. Berarti di sini 6:5 banding ya, bukan koma. Sama 6:5. Sedangkan 3, 4, 5 adalah 4:3, 4:3, 4:3. Nah, itu perbandingan apa? Perbandingan antara laki-laki dan perempuan. Nah, berarti kalau mencari laki-lakinya tok gimana? Berarti kita mencari laki-lakinya aja. Nah, berarti kalau nyari laki-laki gimana? Berarti 6/11 Hmm. dikali 120. Nah, gimana kok bisa gitu? Jadi, kalau mencari laki-lakinya aja, berarti kan laki-laki di sini perbandingan 6. Berarti 6 per totalnya kan 6/11. 6 tambah 5 adalah 11. Berarti 6/11 Nah, dikali jumlah penduduk. Jumlah penduduknya adalah 220. Yuk kita cari laki-laki. Jadi ini tabel laki-laki. Banyaknya laki-laki ya. Di sini desa 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nah. Yo, berarti laki-lakinya berapa? Desa 1. Perbandingannya adalah 6 dibanding 5. Berarti cara nyarinya adalah 6 per 11. Jadi 6 dibagi total. Totalnya kan 6 tambah 5, 11. Dikali 220. Nah, berarti tinggal coret-coret yuk. 20. Berapa? Seret. Seret. 22 bagi 11 berapa? Terus 22 bagi 11. 11. 22 Dua, bagi dua. 11. 2 ya. 2. Berarti 6 kali 20 adalah 120. Nah, berarti cuma laki-lakinya 120. Sekarang desa 2. Desa 2 juga sama. Berarti juga, kan perbandingannya juga sama tuh. Ya kan? Desa 2. Berarti desa 2 laki-lakinya juga 120. Nyarinya sama kayak tadi. 10. Terus desa 3 sampai 4 itu perbandingannya 4:3. Berarti kalau nyari laki-lakinya aja adalah 4 dibagi total. 4 tambah 3 adalah 7. Dikali banyaknya desa 3. Bentar. Wait, wait, wait. Oh, jumlah penduduknya beda. Berarti nyarinya satu-satu semua. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Yuk, cari yang desa 22. Desa 2 dulu. 6/11 dikali, kan jumlah penduduknya beda semua ya ini. Jumlah penduduk desa 2 adalah 165. Berarti berapa ini? 165 bagi 11 berapa, Dek? 165 dibagi 11. 1, 11. 5, 5. 5 bagi 11, 5. Berarti 15 ya. Jadi coret, coret, ini 15. Sekarang 15 kali 6. 15 kali 6 adalah 90. Ya. Terus sekarang mencari yang desa 3 sama 4.
3 sama 4 sama 5. Perbandingannya adalah 4 banding 3. Berarti kalau nyari laki-lakinya aja adalah 4 per 7. Kenapa 7? Ya, total 4 tambah 3, 7. Terus dikali berapa? Banyaknya desa 3, 140. Dulu. Nah, berarti berapa ini? Nah, kan bisa tuh dicoret-coret 14 bagi 7. 2 kan? Nah, berarti 4 kali 20 adalah Ya, 80. dulu. Sekarang nyari yang desa 4. Desa 4 berarti 4 per 7 karena sama perbandingannya dikali jumlahnya desa 4 adalah 175. Nah, berarti tuh 175 dibagi 7 berapa, Dek? 175 dibagi 7. Berarti 17 bagi 7 berapa? Yang mendekati. Hmm, dua, dua. Ya, betul 2. 2 kan 14 ya. Berarti 7 kurangi 4 adalah 35. Hmm, 5-nya turunkan. 35 bagi 7 adalah 5. hmm, Ya kan? Habis itu kan dua, habis. Berarti 25. Yuk, coret-coret 25. Berarti 25 kali 4 berapa? 25 kali 4 adalah 8 100. ratus. Nah, terakhir. Desa 5 adalah 4 per 7 dikali berapa, Dek? Jumlah penduduknya? 105. Nah, 105 bagi 7 berapa? Yuk, cari. Parogapit. 10 bagi 7. Cuma bisa 1. Nah, berarti kalikan. 10 kurang 7, 3. 5 ini turunkan. 35 bagi 7, 5. Kayak tadi. Itu habis. Berarti 105 bagi 7 adalah 15. 15 kali 4 berapa? 60. Ayo, ngitungnya yang gak cepat ya. 60. Ya, betul. Nah, setelah kita menghitung semua laki-laki, nah kita harus mencari laki-laki yang belum menikah. Nah, berapa sih laki-laki yang belum menikah? Di sini yang diketahui adalah yang sudah menikah. Nah, kalau yang sudah menikah, berarti kita carinya ya pakai yang sudah menikah dulu, baru nanti cari yang belum menikah. Oke, berarti di sini tambah tabel. Tabel apa? Tabel laki-laki yang sudah menikah. Nah, berapa laki-laki yang sudah menikah, Dek? Ya pakai perbandingan lagi. Ya, pakai perbandingan lagi. Tadi kan perbandingannya di sini pakai perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan, ya, laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Berarti kalau mencari laki-lakinya aja, berarti kayak tadi perbandingannya 1 per totalnya kan 2 nih. 1 tambah 1 2. Berarti 1 per 2 dikali 110. Ya kan? Itu jumlah penduduk ya. Iya, iya. Berarti, berarti hari ini gimana? Ya wes, berarti toh sama toh. 1 per 2 kali 110. Ya, ya benar kan ya sudah menikah ya. Berarti 1 per 2 kali 110. Berapa? 1 per 2 kali 110. Kamu itu sendiri. Terus yang desa 2 adalah 1 per 5. Ini totalnya kita tulis dulu. Di sini 5, di sini 2, di sini 5, di sini 5. Berarti 1 per 5 ya perbandingannya. 1 per 5. 1 per 5 dikali berapa yang sudah menikah? 75. Yuk kami hitung berapa itu perkalian nih. Terus yang ketiga adalah 1 per 2 sama. Dikali jumlah penduduk yang sudah menikah adalah
70. Jadi berapa? Terus yang keempat adalah 2/5 dikali berapa? 175. 85, sorry, 85. Terus yang terakhir adalah 3/5 kali 55. Yo, berapa, Dek? Yang pertama berapa? Berapa? 110 bagi 2. 55 yang Betul. Terus? 55. Iya, benar. 75 bagi 5. 75 bagi 5 berapa? Lima. Tadi kan udah. Hmm, Berapa? berapa? Hmm, 75 bagi 5 adalah 25. 25 apa 5? 15, 15. 15. Kena 7 bagi 5 aja cuma bisa 1. 1 kali 5. 25. Turane 25 bagi 5, 5. 15. Terus 70 bagi 2 berapa? Setengah itu 70. Gitu. Naik 70. 70 bagi 2 berapa, Dek? Berapa? Berapa? Satu. Setengah itu 70, eh. Anggap saja kamu punya uang 70 4. ribu. 70 ribu setengahnya berapa? Hmm? Ini Masih 4. bingung? Masih bingung. Progapet masih 4 bingung. apa 3? Eh? Masih bingung kah, Dek, kamu Progapet? Atau? Masih bingung tadi. Bentar Kak, saya hitung dulu. Pelan-pelan. Iya, pelan-pelan aja. Coba ya sini. 70 dibagi 2. Gimana kamu ngerjainnya? 7 bagi 2 dulu. Berapa tadi? Orang-orangmu piye? Yang 7 paling bagi... mendekati kan 6, Yang paling mendekati berapa? 1, 1, 5, 10, 10 bagi 2 kan 5, 35. Nah, lah iya itu. Bentar. Berarti kan yang paling mendekati kan 3. 3 kali 2 kan berarti 6. Ah, sisa 10. 10 bagi 2, 5. Gitu. 35. Kayak ngitung uang gitu aja deh anggapannya biar gampang. Nah, setelah itu 85 bagi 5 berapa? 85 bagi 5 yang disampat. 85 45. dibagi 5. Berapa 45? 8 bagi 5 bisa berapa? Cuma bisa berapa? 8 bagi 5. Cuma bisa 1. Toh. Habis itu 1 kali 5. Berapa? 5. Habis itu dikurangi. 10. 8 kurangi 1 5 kali 5. adalah 8 kurangi 5 3. adalah 3. 5-nya diturunkan. Berarti 35 bagi 5 adalah berapa? 35 bagi 5. Tadi udah loh 35 bagi 5 loh berapa kali? Oh, 8, 8. Bukan. Kebanyakan. 35 bagi 5.
8 kali 5 jam 40 kok. Oh, tujuh, tujuh. Tujuh, tujuh. Nah, Tujuh. 7 berarti jawabannya 17. Berarti kan ini coret dulu tuh. 85 sama 5-nya 17. Berarti 17 kali 2 berapa? 17 kali 2 adalah 17 sama 17 gitu aja. 34. 34 betul. Yang terakhir, 55 bagi 5 berapa? 55 bagi 5 adalah kan coret-coret tuh atas bawah. 55 bagi 5 berapa, Dek? Dek. Gampil loh ini kalau 55 sama 5. 55 bagi 5. 5 bagi 5. Dua. Kok 2? 5 bagi 5 berapa? Satu. 1. 1 kali 5, 5. 5-nya turunkan. 5 bagi 5 ya, sah? Sebelas. Tuh, nah. Kenapa kamu bingung? 5 bagi 5. Padahal gampang. Terus, habis itu kalikan 3 kali 11. Oke, 3 kali 11 berapa? tiga, tiga. 3, 3, betul. Nah, berarti yang sudah menikah itu laki-lakinya adalah udah diketahui kan yang sudah menikah laki-lakinya. Berarti kalau jumlah laki-lakinya 120, yang sudah menikah 55, yang belum menikah berapa? Berapa yang belum nikah? Kalau laki-lakinya totalnya 120, yang sudah menikah 55, berarti yang Kurang. belum, nah dikurangi. Berarti laki-laki yang belum menikah berapa? Yang desa satu. Berarti 120 dikurangi 55. Berapa, Dek? Yang desa satu itu 6. 6. 65. Oh, Yang desa 65. satu. Oh, terus lanjut. Yang desa 2 eh, berapa? 100, bukan. 90 dikurangi 15. Nah, desa 3, 80 dikurangi 35. Yang desa 4, 100 dikurangi 34. Desa 5, 60 dikurangi 33. Yo, berapa, Dek? Aku menunggu jawabanmu aja. Yuk, kurangkan. Ya, desa 2 berapa? 90 kurangi 15. 75. 75. Oke. 75. Lanjut, desa 3 berapa? 45. Desa 3, 8, 45. 45. Betul. Terus, desa 4. Hmm. Hmm. 100 kurangi 34 berapa? 7, 7. 76. Bukan, kebanyakan. 100 kurangi 34 loh. 76 kebanyakan, Dek. Nah, bukannya di sini. Yo, sini. 100 dikurangi 34. Nah, berarti kan minjem, Dek. 1 dipinjam ke depan jadi 9. 9 dipinjam ke depan jadi belakangnya 10, yang paling belakang jadi 8. Akan dipinjam 1.
Bentar, bentar, bentar. Kan dipinjam ke depan tadi jadi 10 ya, yang depan ya. Dipinjam belakang jadi coret jadi 9. Berarti 10 kurangi 4 berapa? 10 kurangi 4, 6. 6. 9 kurangi 3. 6. Oh, Nah, berarti berapa? 6. 6, 6. 6 ya. Jangan lupa kalau minjem-minjem itu pastikan dicoret dulu biar kamu nggak salah. Kan kamu tadi pasti nguranginnya 10 kurangi 3 jadinya 7. Ya toh? Jadinya dapatnya 76. Padahal hasilnya 66. Lanjut, yang terakhir berapa? 60 kurangi 33. 27. Berarti 2, 27. 27 betul. Oke. Berarti kita sudah mendapatkan semuanya. Berarti desa dengan jumlah penduduk laki-laki terbanyak yang belum menikah. Berarti berapa? Sisa 2. Desa 2. Terus? Oh, cuma satu ya. Berarti paling banyak karena 75 berarti desa 2. Oke. Jawabannya yang B. Nah, sebenarnya nggak usah ngitung sampai ke desa 3, 4, 5 pun nggak apa-apa. Nah, tapi karena kita nggak tahu 3, 4, 5, ya harus cari semua ya kan. Nah, berarti carinya aja lama ya. Jadi harus dipercepat lagi, dipersingkat menghitungnya ya. Oke, lanjut. Dengan kasus yang sama, di sini ada tabel kayak tadi, tapi pertanyaannya berbeda. Apa itu? Desa yang memiliki selisih jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang sudah menikah sebanyak kurang dari 10 orang. Nah, berapa selisih jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang sudah menikah? Nah, berarti dari tabel ini tadi kita bisa menghitung selisih ya. Selisih kan di sini juga perbandingannya laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Ya udah kita cari selisihnya menggunakan perbandingan yang terakhir yang ini ya, yang selisih. Berarti gimana sih nyari selisih? Selisih itu dikurangi, ya kan? Nah, karena selisih itu dikurangi, berarti yang desa satu perbandingannya dikurangi kayak tadi. Satu, satu, min satu per. Satu min satu berapa? Satu min satu 6. per total. Totalnya kan dua. Satu min satu per total dikali 110. Nah, berarti berapa selisihnya itu? Satu min satu aja 6. nol. Nah, karena nol, berarti nol kali berapapun semua nol. Jadi yang desa pertama nol, nggak ada selisihnya. Karena perbandingannya sama, satu banding satu. Berarti yang satu banding satu pasti nilainya nol. Terus yang satu banding empat, berarti si selisihnya berapa? Empat kurangi satu. Empat kurangi satu per total. Totalnya kan lima dikali 75. Ya, jadi perbandingannya sudah menikah ini. Berarti berapa? Empat kurangi satu. 3. Tiga. Habis itu dibagi dulu. 75 bagi 5 tadi berapa? Masih ingat nggak? 15. 15. Berarti 15 kali 3 adalah Hmm, 15 kali 3. 45. 45. Oke. Lanjut. Yang desa 4 berarti berapa? Gimana caranya, Dek? Coba kamu sendiri yang ngitung. Berarti caranya di mana? Selisih berarti 3 kurangi 3 kurangi 2 2 per berapa? per 5 Dikali kali 175. kali berapa? 175. 175. Eh,
Yang menikah loh ini, bukan Eh, yang jumlah penduduk loh. 85. Nah, yuk. Yang teliti. Berapa berarti 3 kurangi 2 adalah Satu. 1. Berarti tinggal kamu coret yang 85 sama 5. Berapa tadi? 85 bagi 5. Udah pernah loh tadi. Hmm, 85. Anu, 34. Berapa? Berapa yang jelas? 34. 34. 34. 85 bagi 5. 34. Masih bingung Ya. kah? 85 dibagi 5. Yuk sini. 8 bagi 5 berapa yang mendekati? 8 bagi 5 adalah. Oh, 17. 17. Nah, lah kok jawaban itu 34. Berarti ini 17 ya. Berarti tas 1 kali 17 adalah 17. Yang terakhir sama toh? 3 banding 2. Berarti ya sama caranya. 3 min 2 bagi 5 dikali 55. Nah, berarti 3 kurangi 2, 1. Terus 5 bagi 55 berapa? 55 bagi 5. Sama-sama bagi 5. Iya, 11. Berapa? 11. Berarti 11 kali 1 ya Iya. 11. Nah, berarti kalau kamu sudah menemukan desa 1, 2, 3, 4, 5, berarti desa yang memiliki selisih jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang sudah menikah sebanyak kurang dari 10. Yang mana yang kurang dari 10? Desa berapa aja? 1 dan 3. 1, 3 ya, karena selebihnya lebih dari 10 semua. Oke, berarti jawabannya adalah desa 1 dan desa 3. Jawabannya yang B. Gitu. Ya. Oke. Mungkin sampai sini ada pertanyaan. Nah, gampang tau sebenarnya yang tabel-tabel ini kayaknya mirip, malah mirip dengan, walaupun ini soal UTBK 2023 penalaran matematika, tapi menurutku ini lebih ke penalaran umum sih ya. Nah, ini matematikanya dikit, cuma kali bagi doang, menggunakan perbandingan ya enggak? Nah, ada yang ditanyakan, Hmm. nggak sulit ya, nggak seperti biasanya. Iya, iya. Tahu, biasanya kan ruwet, kayak gunain turunan lah, gunain volume. Ini dia ada deh volume nih. Trigonometri, Oh, kan nggak ada. berarti kalau ada yang nomor berapa yang grafik, Yang apa? grafik apa? Yang tabel peta. Iya, tabel, tabel Yang itu tabel. yang ada yang ada mulai-mulainya tadi. Oh, ini kenapa? Kalau ada kalimat Ini flowchart ya. bilangan kuadrat itu Bilangan kuadrat itu ya di semua yang dikuadratkan. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, 6 kuadrat. Nah, berarti bilangan kuadrat ya hasilnya. Hasilnya pengkuadratan ini. Kamu harus hafal karena ini cuma perkalian perkalian kembar. Ya kan? Nah, minimal 1 sampai 10 lah. tak kira Ya. sih, Mbok kira apa? tak kira hasilnya yang kuadrat. Maksudnya hasil hasil dari pengerjaan ini ada yang pangkat 2. Tapi ini kan hasilnya juga pangkat 2. 9 itu kan 3 kuadrat, ya kan? Iya, iya. Hmm. Oh. Jadi minimal kamu harus hafal ini 1 sampai 10 ini yang dikuadratin. Hmm. Ya, biar tahu. Terus apa lagi yang masih bingung?
Udah itu aja. Ha. Udah sih, udah. Mm-mm. Ini tadi cuma ngitung luas ya. Berarti ini tadi benar-benar refreshing dari kemarin. Kemarin itu kayaknya sulit-sulit soalnya. Kalau ini cuma kayak perbandingan, perkalian, pembagian, pengurangan, cuma kayak kayak gitu aja. Lebih mudah. Wait, wait, wait. Berarti cari apa, Dari apa? yang lantai-lantai tadi itu kan, cari juga berapa ubinnya per Iya, bener. panjang. Itu Mm-mm. berarti Intinya nggak kita kepakai. kayak tukang lah Nggak deh pakai. intinya. Anggap saja kita Nah, itu kan tukang buat rumah, masang lantai. Kalau lantainya aja panjangnya 60 kali 60 cm, sedangkan panjang lantainya itu kita anggap tadi kita pecah ya tadi 600. Nah, berarti kan butuh butuh berapa? Butuh 10 lantai 10. untuk mencapai 600 ya kan? Ya udah 10 Hmm. lantai, 10 lantai, 10 ubin ya, ubin itu tadi. 10 Hmm. ubin. Nah, berarti kan sisanya yang 50 itu nggak bisa pakai ubin utuh. Artinya harus dipotong dulu 10 senti baru bisa dipasang ubinnya. Berarti yang tidak terpasang ubin utuh ya cuma 50 senti itu tadi. Luasnya adalah 50 kali 600. Dah, gitu. Ya, kalau kamu bingung, kamu visualisasikan dulu kayak bentuk gambar kayak gini, biar jelas. Ya, Jadi kalau sebenarnya kalau tanpa nyari berapa ubinnya bisa dihitung. iya, nggak usah cari ubin. Emang kita tadi cari ubin. Kita kan cuma cari Nah, ubin dari ini ya, dari 600 itu. Oh iya, maksudmu nggak iya. usah cari ubin 10 ubin itu toh? Iya. Oh iya, bisa. Bisa. Tapi emang kamu tahu 60 ubin, 600 tadi butuh berapa ubin? Belum. Mm-mm, tapi kan nggak tahu butuh berapa upin ya. Mm-mm. Nah, soalnya kan kita pecah tadi 650 jadi 600 sama 50. Jadi kan kita tahu ya 600 itu pasti ubin utuh semua karena butuh 10 ubin. Nggak ada komanya gitu loh. Tapi kalau kita gabungkan Iya. pencariannya tadi 650 bagi 60 itu nanti kan koma. Ya enaknya kita pecah dulu, kita visualisasikan seperti gambar ini, persegi panjang ini. Tuh, ya, paham? Paham ya. Dah gitu tok. Oke, nggak ada yang tanyakan lagi? Udah. Udah, oke. Nanti tak save, tak share ke kamu. Oke, oke. Karena sudah tidak ada yang tanyakan, mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Sebelum menutup pertemuan hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat bagi depannya dan semoga dimudahkan dalam tes SNBT 2025 ini. Berdoa mulai. Ini. Doa selesai. Iya. Oke, kita ambil documentationnya dulu deh. Satu, dua, tiga. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Bentar. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih deh Kalbi atas pertemuan hari ini. Nah, sampai Sama-sama. jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tetap belajar. Ini tinggal 20 harian lagi walaupun masih masih agak lama ya, tapi nanti terasa singkat sekali. Jadi jangan lupa belajar Hmm. di Mempeng ya, karena udah bentar lagi ya. Nah, jadi juga ingat hitungannya dipercepat lagi ya.
Oke, jadi Iya. oke, saya tutup. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sama-sama. Boleh keluar. Okay, guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe, and don't forget to turn notifications supaya kalian dapat updatean konten terbaru. Terima kasih. Balik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you on the next video. Peace.